perbedaannya mungkin jangan ada yang terlalu ngomong sama ini. Oke, saya buka. Sekarang sudah pukul 10 juga, sampai dulu yang lain. Buka kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau yang menjelang siang di hari yang cerah ini ya. Tahun 2024. Kita sekarang harusnya udah masuk ke pekan UAS. Dari kemarin itu harusnya dari tanggal 11 ya. Kalau di jadwal itu, tapi ya karena banyak yang libur sebelum-sebelumnya, jadi mata kuliah itu kita banyak yang bisa gitu ya. Ini ada mata kuliah pengganti salah satunya. Itu sama di PPT masih pertemuan 13 karena masih pakai PPT saya sebelumnya. Artinya ini adalah pertemuan ke-15 gitu ya. Pertemuan terakhir. Terus hari ini kita berencana saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Nanti setelah pemberian materi kalian dipersilakan untuk memaparkan yang tugas presentasi tugas yang praktikum kemarin yang olah data gitu ya. Nah itu akan dipakai untuk nilai dari proyek besar dalam tanda kutip ya, karena itu kan gabungan dari dua olah data, dua praktikum sehingga nanti dipresentasikan. Sebisa mungkin seaktif mungkin, terutama yang nggak bantu ikut olah datanya minimal tahu apa itu peta altimetri, apa itu peta batimetri. Setelah itu nanti akan jadi nilai praktikumnya bersamaan dengan kalau yang di Enggano, yang biologi laut itu adalah praktikum pengambilan data yang di Enggano ya. Yang itu olah datanya udah ada pengolahan data kita belum? Kabar dari Bu Nyala belum ada? Oke, nah kalau belum ada mungkin karena waktunya juga udah agak mepet dan saya dengar juga selalu penuh ya. Jadi penilaian akan saya ambil dari kebanyakan dari olah data yang kita ini ya. Oke, nah ini karena laptop saya itu cuma bisa di TV gitu ya. Kalau misalnya di kabel ini masih bisa isi portnya itu dan belum saya perbaiki. Jadi saya minta tolong sama Kompinya sebagai operator di sini ya, dia buat next gitu ya. Jadi yang hari ini akan saya bahas itu mata bab terakhir yang di buku yang saya ambil itu yaitu tentang biologi laut dan hubungannya dengan penyebaran flora dan fauna di laut. Nah, meskipun kita ini belajar tentang biologi lautnya, tapi karena kita ilmu kelautan ada berhubungan dengan flora dan faunanya, jadi harus ada kita bahas apa yang terjadi di flora dan fauna di biologi laut atau misalnya di kedalamannya. Next. Ini silabus yang saya susun dari RPS kita juga agak-agak harus gitu. Memang ini harusnya itu dari pertemuan ke-11 hingga ke-15. Yang pertama kita sudah bahas pergerakan lempeng tektonik seperti yang kita ketahui bersama. Lempeng tektonik yang di Indonesia itu yang 3. Ada yang masih ingat? Yang harus kita minimal ingat-ingat? Lempeng apa aja? Indo-Australia, Pasifik, dan lempeng Eurasia ya, karena yaitu berdekatan semua dengan Indonesia. Indonesia berada di 3 lempeng itu, jadi minimal kita sudah di luar kepala ya. Nah, terus yang membutuhkan tapi di bawah laut dan itu masih di kelas. Yang berikutnya pergerakan hidrodinamis di laut itu setelah yang online. Terus yang kekayaan geologi laut dan ini dan hubungannya dalam penyebaran fauna akan saya gabung di sini dalam satu PPT yang compact gitu ya. Nah ini kembali kita mereview gitu ya. Meskipun karena sudah diberikan ya ada kalanya mungkin pada lupa atau apa, yaitu tentang pergerakan lempeng tektonik. Akan kembali saya ulang dan tidak akan bosan saya ulang. Biar gampang ya, ingat-ingatnya tentang lempeng tektonik ini ada sebuah perumpamaan yang sering saya pakai mungkin kalian udah ingat, yaitu adalah si sup gitu ya. Sup yang sayur itu berarti kan di bawahnya itu bening, ada cairan, itu adalah magma di bumi. Nah sementara kayak si wortelnya, terus si buncisnya, terus si dagingnya yang ada di atas itu adalah lempeng-lempengnya. Nah, si sopnya itu si wortel, buncis, terus dagingnya itu kan dia berada di atas si airnya itu kan, karena dia mengambang. Itulah si lempeng-lempeng tektonik dan dia senantiasa bergerak. Ini kembali saya ingatkan bahwa dalam teorinya, karena ini belum ada pembuktian secara masif
bahwa dalam teorinya katanya si bumi itu dulunya dibentuk dalam satu ini yang besar, satu kontinen yang besar, satu mega kontinen yang disebut sebagai Pangaea. Sementara yang di sebelah kanan kalian itu adalah bumi sekarang. Bayangkan yang dulunya dari satu kontinen besar dan sekarang menjadi banyak ya kontinennya karena dia senantiasa bergerak. Dan ini ilustrasinya dari teori yang dinamakan sebagai teori continental drift. Itu banyak yang memisah, terutama yang di Afrika dan di Amerika. Oke, nah ini juga gambar-gambar yang kalian mungkin sudah mulai familiar, tapi yang memang harus kita perhatikan terus-menerus. Ya. Oke, nah yang ini, yang warna biru ini, ungu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kalian ini, dia adalah lempeng. Ini ada. Ini Australia, di Australia dia bergeraknya ke arah utara terus-menerus menabrak lempeng Eurasia, kita Sumatera dan Jakarta, Jawa, di Bandung segala macam. Kita masuknya itu di lempeng Eurasia. Kita itu posisinya itu lempeng kita itu diam sebenarnya. Tapi yang terus-menerus menabrak adalah lempeng di Australia. Dia terus-menerus menabrak ke arah kita. Itu ditandai dengan siang tanda panah putih ini, dia pergerakannya 7 cm per tahun. Itulah yang menyebabkan salah satunya pada tahun 2025 adanya tsunami di Aceh. Karena di sini pusat si gempanya itu. Ini kan Sumatera, ini Jawa, di sini sudah menyebabkan tsunami. Sementara dari lempeng Pasifik dia cenderung diam juga. Yang bergerak itu adalah yang warna ungu ini. Di Australia dia menabrak Eurasia dan menabrak Pasifik. Itulah kenapa kalaupun ada gempa, gempanya itu cenderung ada di utara Papua. Di selatan Papua itu di Merauke itu nggak ada. Nah, terus ini salah satu yang unik kenapa pada akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi mau dipindahkan ibu kota negara ke mana? Apa namanya? IKN, kota negara Nusantara yang sekarang juga masih belum jadi. Nah, itu dipindahkan ke daerah Kalimantan. Kalau kita lihat dari si peta lempeng ini, Kalimantan ini benar-benar ada di tengah Indonesia yang Eurasia ya, yaitu tidak terkena lempeng apapun, jadi cenderung aman dari gempa bumi tektonik yang besar gitu ya. Apakah akan tetap ada gempa bumi Pak? Kalau misalnya yang normal-normal tetap ada, tapi misalnya skala Richternya itu maksimal di 1 atau 2 skala Richter gitu ya. Ya paling lah geser-geser aja gitu. Kita orang Bengkulu kadang gempa 5 sampai 6 aja kan nggak kerasa gitu ya. Sempat tuh saya waktu awal-awal pindah ke sini itu yang tengah malam, sekitaran jam 1 atau jam 2 gempanya tuh cukup gede sampai bikin orang-orang tuh pada bangun dari tidurnya gitu. Pada keluar, entah kalian masih ingat atau enggak, sekitar tahun 2025 tengah-tengah tahun itu. Jadi ya saking kita terbiasanya dengan gempa gitu ya. Cuma kekurangannya di Indonesia, kita terbiasa dengan gempa, terus kita tahu Indonesia sekarang gempa, tapi mitigasinya masih kurang. Jadi persiapan terutama dari pihak pemerintah itu masih kurang untuk mempersiapkan apabila ada gempa bumi atau tsunami yang besar. Sudah mulai diperbaiki semenjak tsunami itu, memang belum semaksimal yang ada di Indonesia. Saja. Ini yang tadi yang mata kuliah yang pertama buat mengingat-ingat itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung. Ini saya juga tenggorokan yang ini pekan luas, tapi saya lihat di bawah ramai kayaknya kalian selain ini ada kuliah lagi? Nggak ada, berarti cuma ini aja. Ya, oke. Terus berikutnya masuk yang pembentukan gunung bawah laut. Next ya. Nah ini kalau misalnya yang materi pembentukan gunung berapi bawah laut itu yang harus kalian ingat atau misalnya yang kalian pahami adalah tentang ring of fire-nya itu atau cincin berapi yang ada di Samudra Pasifik juga. Karena dia banyak banget si gunung berapi yang terbentuk dari ring of
Empire ini hampir satu negara dari New Zealand, Indonesia, Jepang, terus Chile kalau dari satu negara itu. Sementara di yang lain melewati sebagian dia hampir membentuk sebuah cincin kenapa dinamakan sebagai Empire. Sementara ini yang kemarin kita mulai online kalau dalam perspektif ini kembali yang nyerempet ke bagian oceanografinya, pengibaratan lagi supaya kalian tidak mengingatnya. Kalau arus yang di sini, arus Thermohaline ini adalah jalan, ada yang masih ingat jalan apa? Jalan tol ya. Pengibaratannya ini adalah jalan tol tanpa hambatan, bebas hambatan, orang bisa kencang kalau di jalan tol kan, nggak usah ngerem karena nggak akan ada perempatan, nggak akan ada motor tiba-tiba nyolong gitu ya kalau misalnya yang dari jalan tol. Nah ini adalah jalan tolnya di lautan, di laut gitu ya. Arus yang ada di sini itu dia akan terus-menerus bergerak tanpa ada hambatan. Yang kita temukan di film Nemo gitu ya, yang dia dari Amerika ke Australia dan dia melewati jalan tol yang ada di lautnya. Namanya apa? Namanya itu adalah Ocean Conveyor Belt. Ini adalah sirkulasinya, tapi disebutnya sirkulasi Thermohaline. Nah ini peta-peta yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kemarin tuh kita bahas, kalau misalnya kalian masih ingat pas di Zoom, kira-kira dari dua peta ini yang arusnya lebih kencang yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Oh iya, sebelum itu ada yang tahu yang kiri gimana? Trio tahu di mana yang kiri petanya? Iya betul, itu ada sebuah penampakan yang ya betul ya, saya mau coba. Berarti dia ada di laut, kita fokus di lautnya di mana? Sebelah barat Sumatera ya, tapi Sumateranya bagian Sumatera Utara. Oke, kalau misalnya yang kirinya, Rina, yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu pulau apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak familiar? Nggak ada yang familiar? Pulaunya ada dua. Dulunya termasuk Provinsi Sumatera Selatan, terus dimekarkan tahun 2005. Bangka Belitung ya, itu adalah Provinsi Bangka Belitung, betul? Si yang sebelah kiri kalian ini adalah Sumatera Utara. Yang ini provinsi apa? Yang Sumatera Utara itu? Apa? Betul tadi apa disebutnya? Enggak, ini Sumatera Utara. Atasnya Aceh, betul ya. Ini ada yang tahu pulau apa? Pulau besar di Sumatera Utara yang mayoritas agama Kristen. Ronias, betul? Yang ini ada yang tahu pulau apa? Kena tsunami 2005 hampir rata. Pulau Simeloe ya. Jadi kita sebagai orang kelautan dan terutama base-nya di Sumatera minimal ya hafal lah pulau-pulau besar ya. Kalau Mentawai jadi di bawahnya lagi sebelah sini lah. Ini Pulau Nias, di sini daerah Mentawai, Garut, dia hampir sejajar itu. Oke, balik lagi ke sini. Hari ini di mana provinsi? Ini apa? Pulau apa yang besar ini? Sumatera, betul ya? Kita berarti kita melihat dalam satu pulau yang sama sebenarnya Sumatera, cuma ini yang di bagian utara, yang ini di bagian selatannya. Terus yang ini lautnya di sebelah baratnya, sementara ini lautnya di bagian kawannya barat, timur, oke? Barat dan timur. Jadi ini Pulau Sumatera, kita bayangkan ini Pulau Sumatera. Kurang bagus, tapi ya bayangkan ini Sumatera ya. Kita mengukur di sini. Ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di sini Riau, di sini Jambi, di sini Sumatera Selatan, di sini Bengkulu, di sini Lampung, di sini Bangka Belitung. Tadi ini yang sebelah barat ini Pulau Nias, Simeloe, Pulau Mentawai, ini Pulau Enggano. Bayangkan dulu lagi ya Sumatera. Kita bikin selatan, di sini west, di sini east. Ini adalah laut barat, ini adalah laut timur. Gambar yang sebelah kanan kalian, sebelah kanan kalian adalah gambar yang di sini ya. Sementara gambar yang di kiri kalian gambarnya di sini. Jadi ada di laut barat, ada di laut timur. Oke, lihat sekarang karakteristik dari geologinya, dari kedalamannya. Kita bisa lihat keterangan di sini sampai kedalamannya 5.000 meter.
ini 5.500 meter ya kedalamannya. Sementara di sini kedalamannya kalau yang di belakang kedalamannya itu cuma 200 meter. Kira-kira beda jauh nggak? Ya, yang ini 5.000 kedalamannya, yang ini tadi 200. Sekarang kita bicarakan dari geologinya aja sudah berbeda. Yang satu kedalamannya 5.000 meter, yang satu 200. Kita sekarang ngomong arusnya, kira-kira arus yang kencang di yang gambar sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri, itu ya. Nah, dari si logikanya, arus yang di sebelah kiri karena dia itu datangnya dari samudra Hindia di kanan Sumatera itu, dia cenderung lebih besar. Jadi kalau misalnya di laut itu dia berlawanannya dari sungai. Kalau sungai itu dia apa namanya? Kalau deras tandanya apa? Tidak dalam ya. Kalau misalnya kalian di sungai alirannya deras, tandanya tidak dalam. Kalian bisa jalan kaki di sungainya. Tapi kalau misalnya sungainya tenang, dalam menghanyutkan sampai ada ya, sungai tenang menghanyutkan karena itu tandanya dalam. Nah, sementara di laut itu dia semakin besar si lautnya dan si kedalamannya dia akan semakin banyak juga membawa massa air karena kita bicara tentang arus gitu ya. Yang jalan tol tadi semakin besar jalannya, semakin besar juga mobil yang bisa melewati jalannya itu. Sementara kalau saya jalannya kecil kayak jalan Kandang Timun gitu ya, itu kan kecil jalannya, dia volumenya juga tidak akan sebesar yang jalannya gede gitu. Nah, dari sini udah kebayang ya. Oke, next. Nah, sekarang ini akan, kenapa saya tunjukkan yang ini adalah kita main geografi lagi sebentar supaya kalian mulai menghafal. Oh, ini daerahnya di mana? Ada yang sudah familiar? Betul. Balinya mana? Ada balinya di sini. Balinya tapi kecil aja. Ada yang pernah ke Bali di sini? Belum. Saya juga belum. Bali ini Balinya ya. Di Bali di bawahnya itu ada Pulau Nusa Penida yang dijadikan wilayah wisata. Nah, ini si Nusa Penida. Sebelah Bali ada apa? Ada yang tahu pulau apa? Katanya pulaunya kembaran Bali, tapi bedanya kalau Bali Hindu, kalau pulau sebelahnya itu Muslim. Ada yang tahu? Tadi ada yang tahu? Pulau apa? Lombok, betul ya? Nah, Lombok, jadi kata orang-orang itu pulau Bali dan Lombok itu adalah pulau kembar. Sama-sama bagus alamnya, terus mirip-mirip juga geografinya. Yang bedanya kalau di Bali mayoritasnya Hindu, kalau di Lombok Muslim ya. Nah, ini pulau Lombok, berarti ini pulau Sumba atau Sumbawa? Sumbawa ya, satunya lagi. Berarti ini adalah provinsi apa? Pusat, Tenggara, Barat atau Timur? Barat atau Timur? Nah, kalau misalnya saya ambil contoh teman kalian, sebelah sini ya. Pusat, Tenggara, Barat, Oke, yang satu NTB, yang atas apa? Salah, sebelahnya Sulawesi, hampir mirip, memang dia bentukannya hampir mirip. Tapi kira-kira apa pulaunya? Ini nih. Ya. Nah, kalau Sulawesi ini kaknya yang gede kan? Kalau ini kaknya yang kecil nih, di sini nih. Kira-kira apa pulaunya? Nah, Ambon itu yang ibu kotanya. Kalau ini atasnya. Provinsinya itu dulu terkenal dengan kerajaan Ternate Tidore. Sekarang provinsinya namanya baru. Pernah dengar kerajaan Ternate Tidore? Nah, sekarang itu terkenalnya sekarang banyak tambang nikel di sana. Jadi lautnya yang biru itu sekarang sudah banyak tambang nikel. Itu di Halmahera, Pulau Halmahera di Maluku Utara. Nah, sementara yang satunya lagi ini pasti familiar banget kan? Karena dia kepala burung. Itu di mana? Papua ya. Nah, kenapa saya kelompokkan ini? Ya, ada Nusa Tenggara Barat, ada Halmahera dan Papua. Ada yang masih ingat karena apa? Nah, karena ini si jalan tol utama pelabuhan, jalan tol utama dia melewati Indonesia yang sering kita sebut sebagai Arlindo. Oke. Bahasa Inggrisnya ada yang masih ingat apa? Kita ya, Indonesia, Law ya. Kembali lagi saya yang balik. Si arus laut tadi itu dia melewati daerah yang pertama datang dari Halmahera,
salah satu laut di Indonesia yang dia kedalamannya mencapai 3.000 meter. Jadi itulah kenapa si arusnya itu senang melewati jalan tol ini. Karena kalau kita lihat peta Indonesia yang kecil ini ya, kalau yang belakang itu kelihatan ada. Di sini tuh di Laut Jawa, terus di Selat Kalimantan, di Selat Makassar, dia kedalamannya maksimal sekitar 500 meter. Jalannya jalan kecil, ibaratnya jalan di kandang limun gitu ya, kecil. Kalau misalnya ini yang gede adalah jalan lintas provinsinya gede, jadi bisa dilewati arus-arus yang dengan kecepatan besar. Itulah kenapa saya kelompokkan tiga artinya ini. Jadi yang satu yang sama karena dia dilewati oleh Amlindo. Nah, saya inginnya nanti kalau pada saat kalian presentasi, kalian kan ada kedalamannya gitu ya, yang petanya itu. Nah, kalian kira-kira analisis, buat hipotesis itu perkiraan kalian. Jadi kalau misalnya kalian menebak dalam science itu, kata-katanya itu bukan nebak-nebak, tapi hipotesis. Jadi hipotesis adalah bagaimana analisis awal kalian apakah yang terjadi di suatu daerah. Okay, next. Nah itu yang reviewnya aja. Sekarang kita nggak terlalu banyak. Kita masuk ke tentang kekayaan geologi laut, sumber daya dari lautnya. Tapi tentang geologi dalam next. Nah ini yang kita bahas. Kalau dulu saya ada mata kuliah hukum laut di Unpad itu, kalau di kita kayaknya nggak ada ya di ininya. Jadi kita dijelaskan pada saat di hukum laut itu ada yang disebut laut teritorial. 12 mil dari laut. M ini maksudnya mil ya. Kalau di kelautan itu kita nggak pakai meter, nggak pakai kilometer, tapi pakainya mil. Terus 24 mil itu ada zona contiguous dan 200 meter ini yang kita sering dengar ZEE, zona ekonomi eksklusif gitu ya. Nah, jadi Indonesia ini punya hak atas lautnya itu 200 mil dari laut teritorial pertamanya ini. Nah, sementara sesudah itu setelah 200 mil itu dia adalah laut internasional. Bajak laut Somalia itu beneran ada dan dia bukan kayak di film Pirates of Caribbean aja ya, beneran sangar gitu ya. Kalau yang bajak laut Somalia dia bisa beraktivitas di daerah laut internasionalnya karena tidak ada hukum yang mengikat di daerah laut internasional. Nelayan, banyak nelayan dari Cina, dia sering ngambil ikan dari wilayah si zona ini, zona laut internasional, tapi yang mereka untuk ya. Jadi mereka secara hukum masih legal mengambil ikan, tapi ya karena daerahnya dekat dengan suatu daerah sebenarnya ya agak culas, sebenarnya legal sih. Oke, next. Nah dari zona ini kalian tahu, ini bahasanya bahasa Jerman, tapi ini adalah laut Cina Selatan ya, South China Sea. Jadi merah itu artinya laut, kalau di Jerman itu di sini banyak sumber daya yang ternyata bisa dimanfaatkan. Itulah kenapa Cina itu ngotot bahwa ini adalah wilayahnya. Ini adalah ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei, terus ada Kamboja, Thailand. Tanpa Cina, kita itu sudah sepakat atas wilayah lautnya itu Indonesia sebelah sini, ini yang Malaysia, ini yang Vietnam, ini Malaysia juga, Brunei dapat sampai sini karena tadi 200 mil, ini kembali ke Malaysia dan ini ke Filipina. Ini adalah wilayah laut internasional, tidak ada yang bisa ngeklaim karena kan batasnya 200 mil itu ya yang titik-titik ini. Tiba-tiba juga Cina pada saat masa sejarah kejayaannya, pada masa kalau kalian suka nonton drama Cina, ada yang namanya dinasti apa aja, dinasti Qing, dinasti Ying gitu ya. Jadi yang pada saat Cina benar-benar dikdaya, mereka itu ngeklaim laut yang ditandai 12 garis ini adalah wilayah lautnya Cina, makanya dinamakan Laut Cina Selatan. Meskipun ini Cinanya di mana gitu ya, lautnya di mana, kita di sini aja masih disebut sebagai Laut Cina Selatan, Cinanya mah di atas gitu, nggak kelihatan ini. Dan dia menggunakan klaim dia pada saat masa kejayaan buat klaim seluruh ini. Jadi dia mengklaim daerah dari Vietnam, Malaysia, Brunei, Malaysia lagi, Filipina, bahkan sebagian Indonesia gitu ya. Itulah yang sampai sekarang masih didebatkan. Bahkan pinternya Cina itu dia buat pulau sendiri di sini, di wilayah ini kan internasional ya. Tadi kan siapapun bisa melakukan apapun. Nah dia buat pulau di sini. Pada saat buat pulau di sini dia dijadikan sebagai markas militer. Itulah kita jadinya tidak bisa apa-apa karena militernya Cina juga cukup cukup kuat. Karena Indonesia kita hanya puas di daerah sini. Ini adalah kepulauan Natuna. Oke, next. Nah ini ada titik-titik bagaimana kita sebenarnya bisa mengambil
sumber daya mineral yang ada di laut gitu ya, yang sudah memanfaatkan dengan banyak. Ada negara-negara Eropa, terus di Angola dia udah ada. Ini adalah cadangan minyak sebenarnya yang ada di offshore itu, yang di tengah laut, yang sering dimanfaatkan. Next. Ini sementara di Indonesia dengan gasnya, jadi kita memang sebenarnya cukup kaya akan cadangan minyak, cuman tetap kita ada ngambil impor dari daerah Arab ya. Makanya kemarin pada saat kasus Selat Hormuz itu ditutup, kita juga cukup kesulitan mendapatkan pasokan minyak. Nah, ini tambang bawah laut yang ada di dunia. Next saja. Nah ini kita masuk ke daerah kalian. Peta-peta tahun lalu saya tahu. Nah ini saya jelaskan aja ya, kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut, karena ya pun pada saat saya mahasiswa saya merasa di kelas itu hanya difasilitasi aja oleh dosennya bahwa oh ini nih materi ini tuh isinya A, B, C, D, E, tapi pada saat saya ingin mengeksplor lagi lebih jauh tetap harus mandiri kebanyakan, karena kan waktu di kelas itu terbatas. Sementara bagi yang apalagi nanti sudah mendekati skripsi, yang mau nyari judul, misalnya ada yang tertarik tentang geologi laut, bisa dicek dari referensi kuliah ini. Ada buku yang bagus dari Springer, nanti bisa hubungi saya kalau misalnya butuh PDF-nya gitu ya. Saya dulu dapat pada saat mengakses dari ITB, jadi secara legal gitu ya, tidak ilegal. Kebetulan PDF-nya masih ada di saya dan bisa diakses. Saja ini nanti bisa baca. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang Universitas Spesies di Lautan. Ada yang tahu universitas apa dari biologi laut? Universitas adalah keanekaragaman. Makanya di fotonya keanekaragaman. Ada bintang laut, ada anemon, ada di lobster. Nah cuman yang di foto ini ada sebuah hal yang unik. Kira-kira apa? Dia hidupnya di laut dalam. Kita laut dalamnya itu bicara tentang ribuan meter di bawah laut, 5 km dari permukaan. Jadi kalau biasanya kita di biologi laut mendengar biota itu butuh sinar matahari, terus butuh nutrien, butuh oksigen. Nah kita bayangkan kalau misalnya di 5.000 meter, kira-kira masih ada sinar matahari atau enggak? Itu kan jadi membuat kita bertanya-tanya, kok bisa mereka bertahan hidup dengan tekanan yang cukup besar, terus tidak ada sumber makanan, dia hidupnya dari mana? Nah, kita coba jawab dari sini. Ternyata si geologi laut itu strukturnya memberikan sebuah makanan. Nah, ini nanti bisa kalian baca ulang ya. Pokoknya ini yang intinya ada tentang bagian-bagian plankton, mungkin kalian juga udah mulai familiar. Si sinar matahari itu cuma bisa mencapai hingga ke yang zona twilight. Sampai ke twilight itu masih ada lagi, tapi tidak terlalu banyak. Nah, sehingga di sini banyak ikan-ikan kecil, ikan-ikan pelagis dan yang lainnya. Sementara semakin dalam, tekanannya juga semakin dalam, biotanya semakin sedikit, tapi bukan artinya tidak ada biota sama sekali, tetap ada. Nah, kalau yang tadi di yang bagian tropis, sekarang di yang bagian subtropis gitu ya. Ini biotanya ada aja, ada kebanyakan itu plankton dan yang lainnya. Nah ini kehidupan di bawah laut di Antartika. Jadi sempat ada penelitian ini sebenarnya yang mungkin kalian sudah pernah dengar atau mungkin belum. Sebenarnya saya tertarik itu di bidang riset gitu ya. Sebelum jadi dosen itu saya coba masuk ke BMKG dan ke BRIN, tapi memang mungkin rezekinya di sini sebagai dosen. Ini yang saya selalu kagumi gitu ya. Orang-orang yang melakukan riset itu ke tempat-tempat remote area, yang dia rela terjun juga ke kedalaman ribuan meter pakai supersito ini buat mencari tahu ada apa gitu ya yang barunya itu. Nah, semoga ada nanti 1 atau 2 di antara kalian yang memang jadi calon researcher yang bisa sampai Amerika, gitu, bisa sampai Jepang, apapun lah ya nanti kalian. Tapi ya semoga ada yang tetap memang fokus di bidang akademik, yang bisa jadi researcher atau bisa jadi dosen atau apapun yang tidak cuma di Indonesia tapi di kancah internasional. Ini cukup menarik dan setiap saya lihat itu saya menjadi tergelitik lagi gitu. Ini yang pengen saya lakukan itu benar-benar di remote area, terus benar-benar mencari tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Saya tulis namanya Dr. Lockhart. Jadi dia itu kalau kalian cari di Google Scholar ada penelitiannya banyak.
dia memang spesialis di daerah kelautan polar gitu ya, di daerah kutub. Dia mengecek ternyata di sana itu ada banyak wilayah-wilayah teripang. Kita bayangkan teripang itu kan biasanya di daerah yang hangat, terus yang terkena sinar matahari, tapi ternyata ada di daerah itu dan di daerah bawah lautnya, di dasar lautnya. Nah, kalian bayangkan gitu ya, kalian pakai submersible, takut dia tiba-tiba hancur kan. Yang pernah dengar tentang Titan, tahu kapal selam yang ke bawah Titanic itu kan, akhirnya dia hancur kan, itu kan selalu ada resiko yang seperti itu. Ya, tapi demi yang namanya ilmu pengetahuan dan untungnya di Amerika dan di dunia internasional hal-hal seperti itu didukung. Jadi pendanaan itu sangat besar. Makanya NOAA pihak kelautannya di Amerika itu dananya cukup besar juga. Kayak NASA-nya tapi di bidang kelautan. Sementara di Indonesia ya masih standar, belum sampai ke hal yang sama gitu. Makanya sekarang juga kan banyak pemotongan PBB gitu. Itu adalah fakta yang harus kita akui bersama gitu ya. Jadi bahkan saya buka Twitter gitu ya, ada banyak guru honorer yang akhirnya keluar memilih kerja di SPPG kan. Dan nanti lama-lama tuh sekolah tuh kosong. Boleh. Direkam. Jangan. Oke, next. Oke, nah ini ada video. Kita ngomong sedikit. Oke. Suaranya dari situ, tapi ini bayang itu kapal itu adalah kapal penelitian. Jadi saya dulu tuh sering bayangin pada saat setelah S1 itu karir yang saya mau itu. Gak masalah. Ternyata di kedalaman ini ada hewan-hewan yang unik. Jadi itu ditemukan setelah pakai kapal riset yang setinggapan kayak gini ya. Memang fokusnya buat penelitian. Indonesia punya kapal seperti ini dan dikelola oleh BRIN, tapi yang memang fokusnya masih di daerah Indonesia saja. Dia sampai punya helipad sendiri, punya submersible, dan dia didanai oleh pemerintah dari Amerikanya kebanyakan, tapi dia internasional. Ini sampai ini diketahuinya dari data remote sensing, dari data satelit yang bisa kalian juga amati gitu ya. Ini adalah ceritanya validasi lapangan. Ini adalah data yang bisa diteliti juga. CT di dalamnya ada yang sering kita teliti di oceanografi fisika itu. Conductivity, temperatur, and D-nya depth ya. Ini ada sponge. Jadi sponge mobil itu dia terinspirasi dari sponge yang kayak gini, tapi ini adalah yang di dunia nyatanya sponge kayak gini, nggak kotak kayak sponge yang buat cuci piring ya. Jadi adalah sponge. Nah kalau bisa kita lihat ternyata ada udang-udang kecil gitu ya. Gimana hidupnya? Padahal dia kedalamannya itu sampai 5.000 meter dari atas. Ada tadi bintang laut. Bagaimana dia bisa hidup? Hanya kayak gitu. Ini agak panjang. Tapi intinya kayak gitu nanti kehidupan di palung laut. Ini adalah biota-biotanya. Kalau kalian perhatikan apa kesamaannya? Dari bagian mata. Matanya kenapa? Biru. Biru itu irisnya, dia tandanya mengalami kebutaan. Kita bisa melihat karena ada apa? Cahaya gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya melihat pantulan cahaya yang dipantulkan. Jadi kalau misalnya tanpa matahari gelap, kita tidak bisa melihat apapun. Nah kita bayangkan si orang-orang ini, si biota-biota ini dia hidup di dalam laut, tidak pernah bertemu cahaya. Tiba-tiba ada jeplak, maka ada orang yang foto dan pakai flash, akhir kayak mereka. Tapi jadinya kelihatan kebanyakan karena tidak perlu cahaya. Tidak terkena matahari, mereka jadi lebih transparan karena yaitu pigmennya dipengaruhi oleh matahari atau sumber matahari. Mereka menciptakan cahaya sendiri, kayak ini contohnya di mana namanya itu. Jadi kita yang menjadi ikonik ya dari laut dalam, jadi itu saya tahu lah ini buat saya kita lihat ini dia bisa dilihat dari matanya yang lampunya itu. Ini kita lihat sebuah
Kita banyak nonton videonya di. Nah, ini yang tadi kapal supersidon. Nah itu partikel-partikel itu adalah partikel yang tersuspend, ya. Partikel salinitas yang kemudian dia tergabung. Jadi kita bisa melihat sendiri itu ada kayak garam-garam gitu. Ini supersidonnya. Dia menciptakan cahaya dan sendiri, dia berlibur di kedalaman. Dia memang ya cara adaptasinya itu adalah dia dengan membuat sinar sendiri. Kalau misalnya predator dia untuk menarik mangsa. Sinar itu. Itu salah satu bentuk self defense-nya juga dia mengalihkan diri dari pemangsa. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa ada biota-biota laut yang hidup di bawah laut. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana dia mendapat makanan ini. Nah, ada sebuah faktor unik pada saat ikan paus mati, yaitu biasanya datang ke permukaan laut dulu untuk bernafas yang terakhir kalinya. Ini kebiasaan uniknya paus. Nah, nanti setelah dia mati, dia itu masih mengambang beberapa saat. Setelah dia tahu mengambang, akhirnya dia lama-kelamaan turun hingga bangkai jadi ke bawah. Nah, ini adalah bangkai paus yang terjebak di dasar laut. Nah, ini menjadi kayak prasmananya biota-biota yang ada di dasar laut. Jadi sumber kematian satu biota bisa jadi sumber makanan bagi banyak biota lainnya. Ini adalah life cycle. Jadi saling memberi rezeki lah ya ibaratnya itu setelah dia mati. Jadi paus tenggelam perlahan ke dasar laut yang gelap dan sunyi gitu. Terus bangkai paus yang di kedalaman 40 meter menjadi peristiwa yang luar biasa bagi hewan-hewan yang ini nih. Ikan kecil, terus ada biota udangnya juga, crustacea. Nah, setelah dagingnya habis, ini kan makan dagingnya ya. Kecil, crustacea segala macam. Datanglah mikroba. Jadi bakteri itu dia bisa hidup di laut dalam. Ada bahkan cacing khusus namanya adalah Osedax. Dia itu tukang makan si tulang-tulangnya itu untuk bisa membentuk makan si bangkai pausnya itu. Nah, satu bangkai paus itu bisa mencapai 50 tahun hingga baru habis benar ya, dan bisa memakan untuk 100 spesies berbeda dari satu bangkai paus. Jadi memang benar-benar si paus itu memberikan kehidupan bagi si biota-biota yang ada di bawahnya. Nah, ini ada video. Di dasar laut ada bangkai dari si pausnya. Gambar ini ada ini bersama siapa Anemon.
banyak gurita yang nempel-nempel. Ada ikan hiu kecil juga. Dia bersihin semua tulang-tulang. Istilahnya sebenarnya sebagai welfare ya. Oke, dan sudah itu lewat, jadi ada banyak juga. Oke, nah sekarang kita di sini praktik nanti akan kalian sudah mengolah data dengan satu. Kita masuk ke yang data kalian sudah dibeli semua? Sudah ya? Dari kelompok-kelompoknya, nah ini ada yang kemarin kita tanya, ada yang setelah itu download dari Gemco yang sudah kita lakukan juga. Misalnya, next, ini nggak usah. Mana itu ini kan tentang yang baru aja kalian buat. Ini dulu saya buat di Enggano, tapi yang kemarin saya contohkan itu di Krakatau kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak untuk persiapan UAS kita nanti? Kalau misalnya nggak ada, nanti akan saya sepakati dulu dengan Pak Mukti karena harusnya yang memberi UAS ini antara saya dan Pak Mukti ya. Tapi kemungkinan si presentasi UASnya itu tidak akan sebesar biasanya. Kalau biasanya itu kan 40% ya. Bayangin gitu, untuk satu hari aja kalian yang harusnya cara belajar itu kan banyak gitu ya, tidak cuma dalam satu hari tesnya. Tapi presentasinya 40%, jadi akan coba saya sepakati jadi persenannya gitu kan menjadi 20%. Nanti yang bisa itu dari sini, dari yang praktikum dan hasil pengolahan datanya. Jadi saya ingin lihat setelah kemarin itu kalian, terutama ada beberapa orang yang ngechat saya itu saya catat juga, saya beri penilaian gitu. Berarti kan dia aktif untuk bertanya tentang si servernya itu sendiri. Nanti kita lihat bagaimana presentasi kalian dan yang kebanyakan nilainya kayaknya akan ambil dari situ dibanding dari UAS. Ya tapi tetap akan saya bicarakan dulu dengan Pak Menteri gitu. Jadi nggak bisa langsung saya putuskan karena kan ini geologi laut itu termasuknya skemanya team teaching gitu ya. Jadi dalam satu semester ini ada 2 dosen. Kalau kemarin sebelum UTS ada Pak Dedi dan Bu Nela, kalau sekarang itu Pak Menteri dan saya gitu ya. Meskipun yang masuk cuma saya karena Pak Menteri ada yang berhalangan, nah, kita akan tetap tapi didiskusikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ini ternyata angkatan 2024 kalau dipaksa tuh bisa juga ya. Apa namanya, tidak keluar masuk sembarangan. Ini ya bagus gini kita pertahankan. Next, Wis, bagus nggak? Kira-kira ada Wis, mau nggak? Yes. Oke, nah sekarang silahkan kita mulai dari ada berapa kelompok kita totalnya? 11 itu yang apa namanya senior kalian ada yang kerjain nggak? Saya belum bisa. Nah nanti posternya kalian tempelkan di sini, terus kalian jelaskan ya. Boleh yang mau menjelaskan anggota kelompoknya itu. Jadi gini sistemnya ya. Untuk anggota kelompok, satu kelompok itu berapa orang? 5. Oke, nah jadi misalnya 5 orang itu ini 1, 2, 3, 4 nanti tambah kursi 1 lagi sudah 5. Tapi yang pada saat menjelaskan biar tidak terlalu berantakan di sini kan biasa kalau presentasi itu semua berdiri di sini, yang satu diam aja gini kayak apaan gitu kan, langsung dijelasin enggak atau enggak. Ini aja sistemnya. Udah saya contoh, ambil satu poster mana yang sudah diberi. Oke, ini poster A3. Kalian kan tahu, saya ini bawa downloadin. Ada di sini sebentar aja. Ada satu orang yang menjelaskan apa yang dia bisa. Menjelaskan. Kalau misalnya dia sudah merasa selesai menjelaskan, silahkan duduk. Nah, kalau misalnya dari 4 anggota kelompok lainnya dia masih mau menjelaskan apa yang dia bisa, dia boleh berdiri setelah temannya itu.
Paham? Jadi yang menjelaskan cuma satu orang. Nah, tapi anggota kelompoknya standby di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau bagi-bagi menjelaskan silakan, atau misalnya mau dimonopoli oleh satu orang juga silakan. Yang akan saya nilai adalah yang melakukan presentasi. Oke? Jadi kalau misalnya kalian yang penting pede aja gitu, tiba-tiba ke depan, nggak apa-apa saya beri nilai aja, beri nilai juga. Tapi mungkin nanti nilainya akan agak berbeda dengan yang melakukan analisisnya lebih mendalam. Oke ya? Paham ya? Dan bisa diterima ya semuanya ya? Atau misalnya ada yang keberatan dengan sistem itu? Enggak ya? Jadi saya menilai based on performance dan based on dia pengetahuannya juga. Dia ada kontribusi. Saya tuh apa ya? Makanya saya kumpulkan yang ngulang-ngulang itu dalam satu kelompok karena saya sudah berpengalaman. Biasanya ngulang-ngulang itu pengalaman doang dan memang terbukti kan. Yang ngulang nggak ada yang kerjain itu dari folder-folder kemarin. Jadi ya itu kalau misalnya tidak ada yang mengerjakan ya nilainya seadanya aja kan. Maaf. Jadi saya memberikan penilaian bagi yang memang based on merit gitu ya, meritokrasi lah ibarat. Oke, nah silakan ikutan siapa yang pertama. Bukan saya yang memilih, sekali lagi yang memilih adalah komite kalian. Oke? Kelompok 8, silakan kelompok 8. Oke-nya saya beri maksimal ya, maksimalnya sekitar 7 menit. Silakan kelompok 8 siapa? Silakan kelompok 8. Boleh. Ini di posternya di bawah. Posternya. Tapi posternya tetap ditempel di sini. Biar saya lihat fisiknya juga. Silakan kelompok 8 kalian berdua silakan untuk menggeser posisi kalian ya. Kelompok 8 silakan untuk maju ke depan. Oke. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan pertama? Oke, silakan. Ayo waktunya 7 menit dari sekarang. Kalau misalnya nggak ada yang presentasi dan nanti kita lihat. Saya mulai ya, timenya 7 menit dari sekarang. Silakan yang ingin mengisi. Ini kelihatan nggak? Saya bawa agak ke sini. Perkenalan dulu, jadi kenalin namanya, NPM berapa, baru mulai menjelaskan ya. Perkenalkan, nama saya Siti Putera Fatia dengan NPM 4. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan visualisasi data batimetri berbasis dan
mitigasi, oceanografi, dan mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya laut dengan memanfaatkan data dan atau digital elevation model dan GECO General Bathymetry Part of the Ocean. Kita dapat membuat model kedalaman laut yang akurat dan informatif. ArcGIS dan Survey digunakan untuk pengolahan, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara spasial dan 3D. Adapun tujuannya yaitu mengolah data bathymetri menggunakan DEM dan GECO, membuat model 3D dan peta kontur bathymetri, menganalisis morfologi dasar laut, dan menampilkan profil kedalaman untuk interpretasi spasial. Oke, jadi sebelum ini saya komentari dulu. Betul, ini kita adalah tentang DM dan GECO. Ada yang masih ingat DM apa? Digital Elevation Model. Kalau kita bahasa Indonesia kan artinya apa? Model digitasi model elevasi digital. Elevasi artinya apa? Elevate. Elevator artinya apa? Kita naik elevator, kita dari lantai 1 naik elevator ke lantai 2. Artinya berarti kita naik, ada sebuah kenaikan. Ini ada yang kurang, jadi buat dicatat juga. Di sininya betul untuk menganalisis 3D peta kontur bathymetri, tapi itu untuk yang GECO ya. Sementara untuk yang DM-nya lawannya bathymetri adalah altimetri. Jadi kurang satu, membuat model 3D dengan peta kontur altimetri. Itu untuk yang DM ya. Sisanya ya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itu namanya. Ya, nanti kita rekam. Kenalkan nama saya dari dalam pekerja ini yang satu untuk data bathymetri dari GECO bentuk area penelitian NTB dan pilih format data GECO SIRF. Nah, membuka data di Super, terus buka file DEM GECO, terus membuat peta kontur, membuat peta color relief, membuat peta 3D, surface polyline, terus surface menghasilkan grafik kedalaman, terus layout peta. Setelah itu rekan-rekan saya. Kenalkan, saya Pak Dino Radi. Saya melanjutkan Pak Dino Hadi. Saya akan melanjutkan materi dengan 60. Saat topografi bagian kiri atas perlihatkan ketinggian wilayah yang melalui variasi warna, di mana warna hijau menunjukkan daerah dengan elevasi rendah hingga sedang, sedangkan warna kuning dan merah menunjukkan daerah yang lebih tinggi. Tiga dimensi bagian kanan atas menunjukkan bentuk permukaan wilayah yang tidak rata dan bergelombang, dengan beberapa bagian memiliki relief yang lebih menonjol dibandingkan daerah sekitarnya. Peta kontur bagian kiri bawah memperlihatkan pola garis kontur berbeda. Pada beberapa area terlihat garis kontur yang rapat yang menandakan kemiringan lereng cukup curam, sedangkan garis kontur yang lebih renggang menunjukkan daerah yang relatif landai. Grafik menunjukkan elevasi awal warna rendah, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai titik tertinggi dari 100 meter sebelum kembali ke mengalami penurunan. Oke, bentar dulu. Analisisnya oke. Ini kan tadi baca teksnya. Sekarang diulangi lagi. Apa maksud yang ini tadi? Kan tadi kamu baca, semuanya sudah dijelaskan apa yang ada di 4 peta ini kan. Nah, sekarang tanpa teks, sebenarnya yang ini adalah apa? Tadi sudah masuk. Kemudian kontur. Tadi ada
ada disebutkan semakin rapat artinya semakin ya semakin kontur kan berarti ada bulatan gitu. Ini semakin rapat semakin kuat. Ada ya coba baca lagi. Nah, ini nih, terlihat garis kontur yang rapat dan menandakan kemiringan. Nah, itu maksudnya. Jadi semakin dia konturnya rapat, artinya semakin curam. Kita bisa pastikan dari sini apakah benar curam. Ini nih kan ada yang sampai merahnya. Kan berarti dia di sebelah sininya juga kan. Dia saling rapat apa enggak? Rapat. Berarti dia sudah terbukti miring. Semakin curam. Miring guys. Nah, saya ingin menanyakan, masih akan dilanjutkan? Ganti lagi? Oke, silakan ganti. Waktunya udah habis juga. Coba dijelaskan sedikit. Oh, ini yang gitu. Untuk visualisasi, perkenalkan nama saya Isna Lutfira dengan NPM 47. Yang selanjutnya itu adalah visualisasi GEMCO tentang batimetri dari Nusa Tenggara Barat. Di mana di foto pertama pada bagian kiri atas itu adalah data GEMCO yang menggambarkan variasi kedalaman laut dan relief dasar perairan. Warna kedua menandakan daerah laut yang sangat dalam, sedangkan warna hijau hingga merah menunjukkan wilayah dangkal hingga daerah dengan elevasi tinggi seperti gunung atau pulau vulkanik. Untuk foto yang kedua atau bagian kanan atas itu merupakan bagian model 3D yang mana memperlihatkan bentuk topografi bawah laut yang tidak merata dengan adanya lereng curam, cekungan dan hubungan laut. Untuk bagian gambar yang kiri bagian bawah itu adalah model kontur di mana penampilan garis-garis kedalaman yang semakin rapat pada daerah dengan perubahan topografi yang tajam. Dan gambar yang bagian kanan bagian bawah adalah grafik profil batimetri di bagian menunjukkan perubahan dasar laut sepanjang lintasan pengamatan mulai dari daerah yang dalam kemudian naik menuju wilayah daratan atau perairan dangkal. Dua orang yang nggak datang siapa? Hanika sama Hanafa. Kemana? Nggak ada Ya, akan dari kalian ada yang ingin tanya? Saya kasih kesempatan. Biasanya kenapa? Apa itu maksudnya? Kontur-konturnya? Atau misalnya kalian memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dari sini? Belum mulai dari sebelum saya. Kira-kira yang Demnas adalah peta altimetri, sementara di judulnya batimetri itu ya. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan itu ada kesalahan lagi kalau nanti diperbaiki yang digitalnya ada yang sebelum di print ini salah. Demnas altimetri ini benar, GEMCO batimetri karena di sini kita bicara ketinggian. Terus kita perhatikan lagi apakah benar ini NTB sama nggak kira-kira yang atas sama yang bawah? Terus dari mana tahu ini NTB? Waktu kalian mendengar gimana tuh melihatnya itu? Prosesnya itu. Ini saya lupa juga. Nah, oke lah. Kalau misalnya enggak ini karena saya tahu bukan NTB, itu dihapus ya, altimetri aja, bisa pakai NTB-nya karena jadinya akan miskonsepsi yang misalnya misleading gitu ya, akan mengarahkan ke yang salah. Karena ini bukan NTB kita tidak tahu, jadi cukup visualisasi Demnas altimetri, nggak bisa pakai NTB. Nah, balik lagi ke sini, tadi yang bagian altimetri dulu. Kenapa kira-kira yang merah itu dia motongnya di sana? Siapa yang bisa jawab dari kalian? Kenapa dia motong dari kanan, kiri, di sini? Oke.
8 ya ini ya. Kunci mulai dari bagian sampai bilang betul ya. Oke. Yang bisa jawab saya kasih nilai lebih. Lumayan puasnya, nggak usah pusing. Apa yang merah dia makan dari kanan kiri, apa hubungannya dengan sesuatu yang lain gitu. Apa? Kemarin yang bikin siapa? Ngolah datanya sama. Berarti kan harusnya tahu kan apa yang merah itu dibikinnya seperti itu. Kenapa misalnya enggak ya dari bawah ke atas gitu. Kenapa dari samping kanan kiri? Ada kulinya lagi yang warna merah selain itu di sini di kata ini. Ayo masih ingat betul? Ada yang merah. Mana lagi di dalam kata ini yang warna merah? Itu disebutkan. Yang mana coba tunjukkan. Nah, apa itu disebutnya? Wiring. Apa pemiringan yang disebut? Ini adalah disebutnya profile plot ya. Jadi dicoba analisis apakah sesuai dengan si garis yang kalian itu. Kira-kira? Nah, sesuainya gimana? Oke, sekarang kita lihat ada indikasi berapa daratan di situ? Dua. Sampai itu nih. Oke, daratan tapi itu pulang. Berarti kira ya, karena kita tahu pas. Itu tadi namanya? Mandari. Oke, sekarang ke yang sentimeter. Nah ini nih sebenarnya salah satu yang saya suka dari kontras itu sangat ya cukup bagus dari segi hijaunya itu, terus yang birunya juga sangat dalam. Nah, yang ingin saya tanyakan juga kira-kira sama. Kenapa sih garis merah dari sana ke bisa jawab lagi cara tentang garis merah. Nah, sekarang nggak sempat dorong lagi. Yang lain mulai disiapkan. Kalau misalnya ada posternya ini kelompok 8 nilainya saya kurangi sedikit karena posternya belum jadi, belum di-print. Oke, sama seperti tadi jawabannya. Kira-kira apa hubungannya? Satu orang oleh karena apa? Kita ngambilnya dari dalam ke dalam. Karena ini kata judulnya apa? Batimetri. Batimetri itu berarti menunjukkan bukan. Kalau tadi altimetri kita tentang setting. Iya. Ini nanti tentang kita yang perhatikan di sini. Ya. Biar lihat apa? Paling dalam di dalam. Nextnya kalian boleh kembali
kembali ke tempat. Untuk posternya harus dikirim hari ini. Saya tunggu sampai jam 4 di meja saya. Boleh direvisi yang tadi yang dari sana itu boleh direvisi. Kita next. Belakang sudah selesai. Next. Jadi lalu Gaji 10 Pak. Gaji 10 Pak. Langsung 10 Pak. kalau sudah di-print posternya silakan ditempel. Hati-hati kena. Ini ada semua, hadir semua. Oke, silakan waktu kalian 7 menit. Dari sekarang jangan lupa nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari TN Hafiz. Ini saya analisis batimetri Sumatera Barat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi geologi laut ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari bentuk permukaan dasar laut, yaitu struktur geologi, sedimen, serta proses geologi yang terjadi di wilayah perairan dan pesisir. Jadi melalui peta batimetri Sumatera Barat ini, kondisi morfologi bawah laut dapat divisualisasikan berdasarkan variasi kedalaman dan relief perairan. Analisis ini menunjukkan adanya perbedaan topografi dasar laut yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik geologi wilayah perairan Sumatera Barat. Oke, ini dulu hubungannya. Sebelum saya menentuin, ya, kira-kira ada yang perlu apa? Batimetri dan Oke, jadi yang ada yang kurang ya. Kalau misalnya saya ini batimetri kalian, olah data kalian kan ada dua ya. Ada yang ini ya. Jadi berarti yang ini tidak salah ya. Bukan batimetri. Ini juga bukan ragu ya. Oke, boleh dilanjutin dulu aja. pada peta ini itu adalah data altimetri Sumatera Barat, negara teks dan perairan barat. Baik di peta yang ini itu adalah topografi 2D. Perkenalkan, nama saya Dewi Indra Tauro. Devi. Oh, Devi. Pada peta yang pertama itu namanya adalah peta altimetri atau topografi 2D, di mana pada gambar ini tuh terlihat peta altimetri Sumatera Barat, di mana warna biru itu menunjukkan wilayah perairan dengan kedalaman laut, sedangkan warna hijau, kuning hingga coklat itu menunjukkan daratan dengan elevasi semakin tinggi. Garis merah yang itu merupakan jalur penampang atau lintasan profil yang digunakan untuk melihat perubahan elevasi
dari laut menuju daratan. Dimana itu dari laut, daratan lalu ke laut lagi. Dari peta ini tuh terlihat bahwa wilayah Sumatera Barat itu memiliki perbedaan relief yang cukup jelas antara daerah pesisir dan pegunungan. Lalu masuk pada peta kontur. Nah ini tuh peta kontur, di mana merupakan yang menunjukkan garis-garis elevasi dengan ketinggian yang sama. Di mana garis kontur yang rapat itu menandakan lereng yang curam, sedangkan garis yang renggang menunjukkan daerah yang lebih landai. Lalu masuk pada model permukaan 3 dimensi, di mana 3 dimensi ini merupakan kondisi topografi dan altimetri wilayah tersebut. Visualisasi ini memperlihatkan bentuk permukaan bumi secara lebih nyata, di mana terlihat adanya daerah yang tinggi berupa pegunungan dan daerah yang rendah berupa laut. Lalu pada grafik profil elevasi, di mana berdasarkan garis merah yang tertutup merupakan sumbu horizontal menunjukkan jarak lintasan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan elevasi atau ketinggian. Grafik memperlihatkan perubahan elevasi dari wilayah laut yang rendah, kemudian meningkatkan menuju daratan hingga mencapai puncak tertinggi sekitar lebih dari 500 meter sebelum kembali menaik. Perkenalkan, saya Helga Valencia Amanda dengan NPM 06. Helga Valencia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relatif batimetri Sumatera Barat. Nah, pada gambar yang ini itu menunjukkan peta batimetri dan topografi wilayah Sumatera Barat. Warna biru menandakan daerah laut dengan kedalaman rendah hingga sangat dalam, sedangkan warna hijau hingga merah menunjukkan daratan dengan elevasi sangat tinggi. Garis merah yang ini itu merupakan jalur penampang atau profil yang digunakan untuk menganalisis perubahan elevasi dari laut menuju daratan. Dari peta terlihat bahwa bagian barat berupa laut dalam Samudra Hindia, sedangkan bagian daratan memiliki relief pegunungan yang cukup tinggi. Setelah itu gambar yang model 3D atau batimetri Sumatera Barat merupakan visualisasi 3 dimensi dari kondisi permukaan wilayah Sumatera Barat. Area biru itu memperlihatkan dasar laut yang curam dan dalam, sedangkan area hijau hingga merah menunjukkan pegunungan di daratan. Wilayah Sumatera Barat memiliki topografi yang kompleks dengan pegunungan bukit barisan dan lereng laut yang curam. Setelah itu ada juga peta kontur yang ini, itu merupakan menggambarkan garis-garis dengan elevasi atau kedalaman yang sama. Garis kontur yang rapat menunjukkan perubahan ketinggian yang curam, sedangkan garis yang renggang menunjukkan daerah yang lebih landai. Pada wilayah Sumatera Barat terlihat banyak kontur rapat di daerah. Bisa jadi kayak baca Quran sebenarnya. Tadi namanya kontur. Lanjutkan lah. Yang terlihat aja, nggak usah kebanyakan kayak gitu analisis itu. Konturnya kenapa? Lanjutannya tadi konturnya rapat misalnya. Itu dibuktikan dari apa? Nah, seperti itu maksudnya analisis yang saya inginkan tuh ya. Jadi bisa Bapak lihat misalnya ya. Bisa Bapak lihat di sini nih Pak, konturnya rapat-rapat Pak. Nah, dilihat ini tuh bikin yang rapat-rapat. Kalau dilihat dari yang warnanya, ini warnanya warna merah. Itu yang merah kalau konturnya rapat. Kalau misalnya konturnya renggang, dia warnanya di sini hijau Pak. Berarti menandakan kalau misalnya rapat dia itu kemiringannya curam. Sementara kalau yang hijau dia kemiringannya landai. Gitu. Ini nggak usah dibaca. Masih ada yang mau ditambahkan apa enggak? Kira-kira. Cukup itu aja. Bisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, udah habis. Kalau saya terlalu banyak ini. Jadi namanya jangan lupa siapa? Perkenalkan, nama saya Yoga Valencia dengan NPM 30. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa metode yang dipakai itu softwarenya yaitu sebagai berikut. Nomor 1 dan sampelnya itu ada dari Teknas dan ada Getco. Nah, pada
tipografi yang beragam, di mana warna biru tadi sudah kita lihat pada poster di atas itu merupakan kedalaman laut, sedangkan pada warna hijau dan juga warna merah menunjukkan daratan dengan elevasi yang lebih tinggi. Nah, model 3 dimensi ini dan peta kontras memperlihatkan adanya daerah pegunungan yang curam serta relief, permukaan yang kompleks. Grafik profil penampang menunjukkan perubahan elevasi dari dasar laut menuju daratan tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat itu memiliki bentuk permukaan yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan pegunungan bukit barisan. Oke, itu menarik. Memiliki bentuk permukaan dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan pegunungan bukit barisan. Ya, masih ada? Masih ada? Dipercepat ya, kalau misalnya baca aja kan? Atau misalnya ada yang ingin dianalisis? Ya, silakan namanya siapa? Berdasarkan hasil pengolahan data dengan server, kita dapat menyimpulkan bahwa Sumatera Barat memiliki bentuk permukaan yang beragam, mulai dari laut dalam hingga daerah pegunungan. Hasil visualisasi 2D dan 3D serta kontur dan profil penampang menunjukkan perubahan elevasi yang cukup curam dari laut ke daratan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan pegunungan bukit barisan dan aktivitas tektonik di wilayah pantai barat Sumatera, dan data yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kajian oceanografi dan geomorfologi. Oke, sekarang dulu sekarang saya bagian yang berkomentar sedikit. Yang pertama, sama dari color relief ya, oke, udah bagus. Yang ini apa tadi? Yang ini dimensi ya. Yang ini tentang ketinggian, yang ini tentang kedalaman. Yang bagian ketinggian itu kan sebenarnya fokusnya di bagian darat, betul? Nah, jadi ada setengah darat, setengah laut. Nah, sayangnya di bagian kedalaman kita terlalu fokus ke darat. Sementara kita tadinya mau membuat peta tentang dasar laut. Ini ya yang mau kita lihat, belum ada data 3 dimensi ini jadi kita lihat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, kita fokusnya lebih ke daratan. Itu ya komentar dari saya. Kalau misalnya nanti kalian, kalau ini nggak usah buat lagi, tapi buat komentar aja. Kalau misalnya nanti kalian ada mau buat peta lagi, kita lihat fokusnya di mana, di lautan apakah di daratan. Kalau misalnya kalian ke utara gitu ya, kan kita banyak tentang daratnya ya. Nggak apa-apa tentang darat, tapi ini menurut saya kurang lautnya. Bahkan kita lihat dari profile plotnya aja yang lautnya gitu. Ini gitu. Jadi masih kurang banget. Itu yang salah satu komentarnya. Terus ini ternyata kedalamannya juga sama ya. Ya, tapi ini nggak apa-apa, udah nggak usah lagi. Cuman nanti yang dikumpulkan di Google Drive diperbaiki itu menjadi yang artinya ya. Oke, silakan kembali. Ini kelompok 6 betul ya? Kalau lebih dari 7 menit yang masih ada yang belum presentasi itu saya anggap presentasi. Jadi tolong kalau ada yang ngomong itu juga di timingnya gitu ya, diperhatikan biar nggak terlalu lebih. Dipersilakan, waktunya terbatas. Posternya ada. Jadi ya, yang kelompok 6 saya beri nilai lebih karena posternya sudah di print, berarti kan sudah mempersiapkan. Yang belum ada posternya saya kurangi nilainya. Belum ada poster. Ya. Ini kamu kelompok mana?
Tadi yang kelompok 6 ada yang nggak masuk? Oh, masuk semua ya? Oke, sip. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saya untuk memberikan kami kesempatan mempresentasikan poster kami dengan judul Analisis Geologi Dasar Laut yang berada di Pulau Mentawai, daerah Sumatera Barat, menggunakan data DENAS dan GEPCO, General Bathymetric Chart of the Ocean. Namanya tadi belum di. Menggunakan nama saya Fadia Mararatian dan PM B1104053. Oke. Yang pertama itu latar belakang. Ada DENAS adalah data elevasi model nasional yang digunakan untuk ketinggian dan untuk permukaan daratan yang ada di Indonesia. Kemudian GEPCO, data dari General Bathymetric Chart of the Ocean yang merupakan data bathymetri global yang digunakan untuk kedalaman dan bentuk dasar laut. Ya, kalian Aisyah. Next. Oh, judul. Pada bagian di sini saya perkenalkan nama saya Rika Datraja dengan SPM 12. Di sini saya akan menjelaskan bagian atmosfernya. Nah, sebenarnya pada bagian itu kan hampir sama, cuman bagian data untuk DENAS kita downloadnya itu di Tanah Air Indonesia.id, dan sedangkan pada GEPCO di bagian download GEPCO.net. Lalu yang kedua, setelah masuk ke web tersebut, kita memilih wilayah karena kami menganalisis bagian Mentawai, jadi kami memilih bagian Mentawai dengan mengarahkan menekan tombol kontrol, kemudian mengarahkan cursor kepada peta daerah Mentawai. Terus memilih bagian pada file software, memilih layer, lalu bathymetri dan format geotip, dan mengeklik add data basket. Kemudian setelah selesai mendownload, file yang kita download tadi diekstrak terlebih dahulu. Setelah itu, buka software cover dan pilih Coral Relief, lalu memasukkan file GFM setelah diekstrak tadi. Kemudian, uncheck pada bagian left axis, top axis, dan bottom axis, karena kita tidak memakai reticle yang bawaannya. Kemudian, yang ke-8, menambahkan data SHP Indonesia melalui makro, layer, dan base. Lalu pada general ubah ke color club menjadi terang dan sesuai warna domain menjadi galaksi biru atau kita ubah menjadi warna blue. Kemudian kita atur gradasi tadi melalui klik pilih 3 di samping tulisan dulu, dan kita atur gradasi warna dan mencari data terdekat. Lalu titik-titik tadi digeser ke samping sini, kemudian hingga warna putih itu mendekati warna 0. Jika sudah, tampilkan beberapa titik dari data yang sudah ini ke sini menjadi warna hijau, kuning, oranye, dan merah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Perkenalkan, nama saya Wahyu Asal dengan S43. Di sini saya akan menambahkan saya. Yang kemudian dilanjutkan dengan Biasikul, yaitu kalau teman-teman tidak tahu apa itu Biasikul itu adalah untuk menambahkan titik koordinat. Jika setelah ditambahkan titik koordinat tidak jelas, bisa dilihat pada kolom reproduksi. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengklik tombol kontrol lalu masukkan data GEPCO yang telah diekstrak. Data GEPCO yang telah
desa itu juga bisa diatur dengan kolom data yang telah sehingga akan muncul tombol untuk mengedit, untuk menambahkan dan memperbesar kolom-kolom seperti panjang atau bawahnya serta mengangkat seperti lantas sebelah bebas. Yang kemudian klik jika tidak sukses atau memasukkan data info yang telah disiksa. Untuk warnanya bisa teman-teman bisa lagi menggunakan data info yang pertama sehingga warnanya akan sama seperti data yang pertama. Presentasi selanjutnya akan disampaikan teman-teman. Lagi dong. Selanjutnya itu ada bagian dua analisis. Perkenalkan nama saya Dewi Serbiani, FPM 33. Selanjutnya itu ada dot analisis. Yang pertama itu ada gambar satu, itu hasil analisis dari data Demnas. Kemudian yang gambar kedua itu data analisis dari data info. Nah, pada yang ini peta altimetri Demnas itu dilihat pada yang gambar pertama itu merupakan dilihat bahwa variasi ketinggian pada Pulau Mentawai ini dari daratan rendah hingga perbukitan tinggi. Nah, pada warna hijau itu menunjukkan elevasinya rendah, sedangkan pada warna kuning hingga kemerahan itu menunjukkan elevasinya lebih tinggi. Nah, kemudian itu ada pada pemodelan 3D, di mana topografinya ini yang bergelombang, bisa kita lihat bahwa yang pada bagian bergelombang dan berbukit. Kemudian pada profil elevasi itu menunjukkan kenaikan tinggi hingga menunjukkan bahwa kenaikan ini lebih dari 100 meter pada bagian tengahnya. Kemudian pada bagian konturnya itu bisa kita lihat bahwa pada bagian kontur-kontur yang rapat itu merupakan lereng-lereng curam, sedangkan pada kontur-kontur yang rendah itu menunjukkan bahwa daerahnya landai. Tolong peta yang bagian sini. Nah, kemudian yang kedua itu merupakan data peta batimetri dari data GEPCO. Nah, teman-teman lihat bahwa yang bagian atas itu kan menunjukkan bahwa kondisi kedalaman laut di sekitar Pulau Mentawai, di mana warna biru ini menunjukkan daerah laut yang lebih dalam, sedangkan pada warna hijau hingga kekuningan itu menunjukkan wilayah yang lebih dangkal dari darat dan daratannya. Kemudian pada pemodelan 3D-nya ini dilihatkan bahwa pada relief dasar laut yang bervariasi dengan adanya lereng dan cekungan laut. Kemudian pada profil batimetrinya itu dilihat bahwa kedalaman laut yang meningkat tajam pada bagian tepi wilayah dangkal mendekati daratannya. Kemudian pada konturnya ini kita lihat bahwa pada kontur-konturnya yang rapat itu menunjukkan bahwa lereng bawah laut yang curam, sedangkan pada kontur-konturnya yang enggak itu menunjukkan dasar laut yang lebih landai. Perkenalkan, nama saya Glenn Rizky dengan SKM 05. Jadi berdasarkan kesimpulan dari data Demnas dan data GEPCO ditemukan bahwa data Demnas ini daratannya didominasi oleh perbukitan. Ini terlihat dari curamnya bagian perbukitan yang cukup tinggi, sementara di data GEPCO itu terlihat dari kondisi laut di sekitar yang cukup dalam. Saya komentari sedikit ya. Dari data zoom ya datanya ini. Sama nanti untuk kelompok selanjutnya si bagian prosedur ini karena kita sudah sama-sama tahu ya, nggak usah kebanyakan. Jadi cuma dijelaskan bisa prosedurnya pakai
server, terus download data dari kalau batimetri dari Gepco, kalau misalnya batimetri dari Denmas. Udah cukup itu, nggak usah dijelaskan per poin-poin lagi gitu ya. Karena kalaupun nanti kalian presentasi untuk paper ini ya, prosedural itu nggak terlalu banyak, fokusnya itu harusnya di bagian analisis gitu ya. Terus yang ingin saya tanyakan, ini kalian dapat dari mana gambar-gambar ini? Karena ini kan, ya saya pengen tahu aja kan. Oke lah, ini ininya udah sama tapi berbeda dengan satu yang biasa kita gunakan. Itu dari mana? Jadi gini Pak, kan kemarin itu kami tuh mau masukin langkah kerja itu dalam bentuk tulisan yang dari kami kerjain itu. Nah, tapi setelah kami lihat sebenarnya kalau kami masukkan ke dalam ini, ke dalam infografisnya, tulisannya itu jadi kayak kebanyakan dan juga nanti bikin pusing. Jadi kami memanfaatkan AI untuk merangkum ini. Jadi dijadikan ilustrasi. Oke, bagus, itu salah satu penggunaan AI yang diperbolehkan. Ya alangkah lebih bagus ya. Apabila takutnya nanti ada junior kalian angkatan 26 pengen bikin satu, ini ada infografis dari senior kalian, terus mereka bingung, kok beda dengan satu yang saya? Takutnya saya salah atau misalnya yang benar yang mana gitu. Jadi lain kali screenshot aja. Satu ada report gitu ya. Tapi ininya udah oke lah, cuma daftarnya aja agak beda dengan yang saya terapkan. Terus satu lagi yang di bagian batimetri, ini ada sebuah penampakan yang sangat terlihat kalau saya lihat dari yang batimetrinya kira-kira. Kalau udah lah, yang saya sayangkan kenapa si garisnya itu nggak ngambil dari laut dalam. Kalau kita di sini bicara tentang kedalaman. Kalau yang ini oke lah ya, kita ambil dari laut ke pulau ke laut karena kita melihat lebih tinggi. Kita harus mengambil satu pulau. Di komentar ya, nextnya gitu ya. Si garis dari laut paling dalam ke arah yang sini ke daratnya. Jadi ini profil juga dia akan terlihat. Ya, udah oke lah. Jangan lupa di print tapi saya tunggu hari ini untuk ada personel kelompok 10? Kamu kelompok 10. Ada satu yang jadi operator, tolong satu jadi saya. Tadi kelompok 5 hadir semua atau ada yang tidak ada? Jangan lebih dari 7 menit ya kalau bisa ya. Oke, silakan 7 menit dari sekarang. Halo, baiklah, perkenalkan nama saya Rio Pramana, saya yang 46. Baiklah, saya akan menjelaskan penelitian biometri. Yang kalian lipat ini. Kemudian itu ada yang di bawah sini itu ada peta kontur. Jadi garis-garis kontur yang sedikit renggang di wilayah itu menunjukkan wilayah pantai dengan lereng yang landai. Kemudian pada garis kontur yang sedikit rapat pada bagian timur itu menunjukkan lereng yang curam dengan evaluasi yang tinggi. Jadi semakin rapat jarak konturnya, maka semakin besar kemiringan lerengnya. Terus di sini juga ada grafis profil. Di sini bisa kita lihat pada bagian awal ini. Pada bagian awal ini ada lintasan evaluasi yang berada di bawah yang mendekati permukaan laut. Kemudian setelah jarak beberapa meter tertentu itu, di sini bisa kita lihat terjadi kenaikan evaluasi secara bertahap. Terus selanjutnya evaluasi itu terus meningkat dengan fluktuasi
kecil sehingga mencapai titik tertingginya itu sekitar 0, Kalau tinggi sumbu ya, yang tinggi yang sumbu ya, bukan sumbu ya. iya, dan oh ya 0,05 Tidak, tinggi sumbu ya, yang sumbu ya. dengan tinggi 20 meter. Masih ada dulu. Selanjutnya yaitu peta batimetri pada global yang menunjukkan kedalaman laut yang berwarna biru tua hingga biru muda yang menunjukkan variasi kedalamannya, dan daratan yaitu yang berwarna hijau muda yang bertransisi ke warna hijau tua yang menunjukkan variasi ketinggiannya. Yang selanjutnya yaitu peta batimetri 3D-nya, yaitu memperlihatkan bentuk dasar laut yang terlihat melandai dengan perubahan kedalaman yang bertahap. Yang selanjutnya yaitu peta konturnya yang menunjukkan pola kontur yang memanjang sejajar garis pantai yang menunjukkan dasar laut relatif stabil. Selanjutnya yaitu grafik profil yang menunjukkan grafik laut yang cenderung landai dengan kedalaman sekitar 2-65 meter. Jadi berdasarkan data DNS dan Eko, wilayah Pulau Paidong Bengkulu itu memiliki morfologi dasar laut yang relatif landai dengan kedalaman sekitar 2-60 meter. Dengan data batimetri membantu analisis kondisi laut dan pengolahan wilayah pesisir. Oke, paling komentar dari saya kurang lebih kalau yang ini tadi yang bagian metode ya. Itu bagian metode. Atas. Nah ini kenapa tiba-tiba ada data pasang surut? Kalian ada data pasang surut? Ada atau enggak? Ya. Data sedimen ada atau enggak? Data sedimen itu dia data primer, nggak bisa di-download, jadi kalian harus ambil sendiri kayak yang kemarin jatuh. Citra satelit, oke lah. Citra satelit ada. Citra satelit yang ini ada. Ini yang diperbaiki adalah nanti dihapus saja, tidak ada pasang surut dan tidak ada sedimen. Terus softwarenya ini menggunakan GIS, tidak menggunakan GIS kalau ini menggunakan bisa menggunakan GIS. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah ini kalau ini komentar teknis saja bisa kalian ganti ya. Yang bagian batimetrinya kalian salah seperti kelompok 6 terlalu berfokus ke dalam daratan. Jadi yang lautnya itu cuma sebagian kecil ya. Jadi kita nggak bisa melihat data profilnya yang dalam ya. Kalian di bawahnya itu terlalu sedikit sama kayak tadi kelompok 6. Yang bagian batimetrinya udah oke, udah bagus. Cuman sayangnya malah setengahnya tentang daratan. Itu lebih besar kalian. Kalau yang ini kita ngomongin altimetri elevasi apa? Kita kadang-kadang ngomongnya daratan. Kalau nanti sudah bagian bawah kita punya posisinya ke daratan. Nah, oke yang ini nggak usah dihapus, paling tadi aja yang di atas yang dihapus. Kita nggak pakai data sini, kita nggak pakai data pasang surut. Oke? Ngomong terakhir dulu. Mana kelompok 3 langsung aja. Kabupaten Nia Selatan yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Pulau ini terletak di perairan barat Sumatera Utara, berada di jalur pertemuan lempeng aktif dengan
dan data GEPCOM. Data ini diolah untuk memvisualisasikan topografi, mengidentifikasi fitur geomorfologi dan menganalisis kondisi geologi dasar laut di sekitar Pulau Pinang. Ini gambar. Pada hasil dari data GEPCOM, pada Pulau Pinang Sumatera Utara dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki morfologi dasar laut yang kompleks dengan variasi kedalaman yang cukup besar. Warna biru yang ada pada gambar menunjukkan area laut dalam, sedangkan hijau dan oranye menunjukkan daerah yang lebih dangkal atau tinggian dasar laut. Pada model 3G dan peta kontur memperlihatkan adanya lereng curam pada sekitar Pulau Pinang. Grafik profil yang menunjukkan elevasi yang meningkat di bagian tengah laut menurun tajam pada sisi Pulau Pinang. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk Nama saya Bintang Sari akan untuk tujuannya itu untuk mengetahui kondisi geologi dasar laut yang ada di wilayah Pulau Pinang, Sumatera Utara dengan memanfaatkan data DNAS dan GEPCOM. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk morfologi dasar laut seperti kedalaman, kontur, dan relief bawah laut di daerah pesisir. Yang ketiga, membandingkan hasil ketelitian dan visualisasi data DNAS serta GEPCOM di dalam analisis pemetaan dasar laut. Untuk data DNAS dan GEPCOM itu proses pengumpulannya hampir sama, yaitu menentukan wilayah yang akan dianalisis, jenis datanya, serta mengunduh file tersebut. Perbedaannya itu terletak pada tampilan website yang ada, yaitu seperti GEPCOM ini, dia websitenya itu Bathymetry Chart of the Ocean, sedangkan DNAS itu geospasial dari tanaair.indonesia.go.id. Perkenalkan, saya Bintang dari NPM 24. Nah, data GEPCOM menyajikan gambar morfologi dasar laut Pulau Pinang secara luas dengan tekstur halus dan cakupan kedalaman yang lebih dalam. Data DNAS memiliki resolusi geologi tinggi, menampilkan bentuk topografi dan variasi ketinggian secara kecil saja, sangat akurat untuk skala lokal. Pada penampang profil, GEPCOM memperlihatkan pola kedalaman yang mulus, sedangkan DNAS menampilkan variasi permukaan yang bergeologi dan mendetail sesuai kondisi asli. Cakupan wilayah GEPCOM lebih luas hingga ke perairan luar, sedangkan DNAS berfokus pada wilayah yang lebih sempit namun dengan ketelitian lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Refli Madinan dengan NPM 1 tahun 2022. Dapat dilihat pada bagian hasil pulau ini, bagian data DNAS, terlihat bahwa topografi pulau memiliki variasi evaluasi yang jelas dari daerah pesisir rendah hingga perbukitan di bagian tengah pulau. Warna hijau menunjukkan elevasi rendah, sedangkan warna kuning hingga merah menunjukkan elevasi lebih tinggi dan lereng yang lebih curam. Visualisasi 3D dan viewshed memperlihatkan permukaan yang bergelombang dengan relief kompleks serta beberapa puncak dominan. Grafik profil elevasi menunjukkan kenaikan dan penurunan ketinggian yang cukup tajam, menandakan bersulahan berbukit dengan permukaan tidak merata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Peter. Baik, perkenalkan, saya Bintang Indra, NPM 48.
kesimpulannya, yaitu data DEMNAS dan GEMCO dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi geologi serta morfologi dasar laut di wilayah pulau ini, Sumatera Utara. Dari hasil analisis terlihat bahwa data GEMCO mampu menampilkan cakupan dasar laut yang lebih luas, sedangkan data DEMNAS memberikan tampilan topografi yang lebih detail dan jelas. Penggunaan kedua data secara bersamaan dapat memberikan hasil pemetaan dasar laut yang lebih lengkap sehingga mendukung analisis geologi kelautan dengan lebih baik. Kalau dari kalian kelompok ini aja ya, benerin ya. Tadi kan di posternya, kalau bisa mau nge tentang silakan, tapi kalau udah gitu. Ini hasilnya sudah sesuai seperti yang dimau. Nah, kebetulan kalian nggak ada mencantumkan altimetri sama altimetri, jadi nggak ada bagian yang ini, jadi udah oke lah. Oke. Jadi kita alhamdulillah sudah selesai ya 10 kelompok yang cutting itu ya, kelompok 11 sudah ada ini. Mohon maaf saya kebut karena saya butuh nilai untuk nilai praktikum dan sekarang kalau udah ada semua penilaiannya. Jangan khawatir yang biasanya aktif pada saat pengolahan data sudah saya catat juga, jadi kalau berdasarkan prosesnya juga. Saya ingat tuh si mana Ruben? Ya Pak. Ruben yang sering nanya-nanya itu, terus ada Bunga, terus Trio juga sempat pada saat pengolahan data beberapa saat. Yang bagian cewek itu mana ya? Satu apa kan belum terlalu apa lama. Anita Maya tuh sempat nanya beberapa, cuman itu kurangan kelompok 1 ada dicatat, mungkin nanti diupload aja yang itunya. Yang bagian tadi menyon-menyonnya ya. Sisanya insya Allah akan saya nilai, jadi berdasarkan progres kalian nggak hasilnya aja. Tapi ya ada subjektivitas juga mungkin dari itu, dan kelihatannya diam-diam aja ya nilainya juga diam-diam aja sama saya gitu ya. Jadi saya sesuaikan dengan keaktifan kalian. Kita sudah memasuki pekan ke-15 untuk geologi laut, berarti tinggal Selasa depan UAS dipersiapkan untuk UASnya. Kita selesaikan geologi laut di sini. Sekalian saya ini juga karena ngerekam terakhir. Saya Syarifudin Nur sebagai peserta dari pekerti gitu ya, pekerti dari LPMPP dengan mata kuliah geologi laut. Dengan ini menutup kuliah geologi laut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang tadi revisi dan ada yang mau mengantarkan poster, saya tunggu hingga jam 4 di meja saya aja, langsung disimpan. Setelah itu tidak saya terima lagi. Kalau misalnya yang perbaikan boleh sampai malam ini, sampai jam 23.59 di ring di drive yang tadi itu. Kelompok 1 hasilnya ya, jangan lupa. Jadi kelompok 1 itu selain poster ada hasil yang nggak usah diolahnya gitu ya. Yang nggak usah pakai infografisnya, yang hasil olah datanya aja. Oke, ada pertanyaan? Terakhir saya kasih kesempatan, boleh? Tadi kan kelompok 1 kan datanya Itu tuh apa? Anunya dituin gitu. Gimana? Nah, terus di posternya itu boleh nggak kami revisikan? Boleh, itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya kan tadi saya mempertimbangkan waktu juga, yang penting ada hasilnya, silakan dimasukkan gitu. Jadi, oh ya kembali ya catatan, saya tidak anti AI. Rekan-rekan mahasiswa di sini itu adalah kemajuan yang harus kita ikuti dan harus kita manfaatkan gitu ya. Tapi untuk analisis data jangan sekali-kali menggunakan AI. Jadi untuk desain aja cukup di bagian desain, untuk data tetap kita bagian human-nya gitu ya, kita mengolah data sendiri. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah yang hampir 2 jam lebih. Sudah luar biasa angkatan 2024. Terima kasih atas setengah semesternya bersama saya di Geologi Laut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kita ya boleh say hi ini. Ya, jangan ada yang diulang ya.